Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هدي محمد صلى الله عليه وسلم Subhanaka la ilma lana Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberi kita umur panjang, kesehatan lahir batin, sehingga pada kesempatan ini kita kembali hadir duduk di majelis pengajian ini. Kita melanjutkan pengajian membaca kalamullah yang tafsir Jalalain.
keimanannya lagi. Tetapi keimanannya tidak berguna lagi. Au qabla mauti Isa, atau sebelum meninggalnya, atau sebelum meninggalnya atau wafatnya Isa. Sebelum wafatnya Isa. Lamma yanzilu qarubas sa'atu, yakni ketika dia turun qarubas sa'ah, dekat datangnya hari kiamat. Dekat datangnya hari kiamat. Kama warada fi hadithin, sebagaimana tercantum di dalam hadis. Sebagaimana tercantum di dalam hadis. Wa yaumal qiyamati yakunu, wa yaumal qiyamati yakunu, dan pada hari kiamat itu, dia, maksudnya Nabi Isa, alaihim syahida, akan menjadi saksi terhadap mereka. Akan menjadi saksi terhadap mereka. Bima fa'aluhu lamma ba'atha ilaihim, mengenai apa yang mereka lakukan. Bima fa'aluhu, mengenai apa yang mereka lakukan. Lamma ba'atha ilaihim, sewaktu ia diutus kepada mereka dahulu. Sewaktu dia diutus kepada mereka dahulu. Ya, diperhatikan ayat ini, surah An-Nisa ayat 58. Wa in min ahlil kitabi, dan tidaklah ada di antara ahli kitab itu seorang pun. Jadi kalau dikatakan begitu berarti semua, ya. Semua ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud di sini adalah orang Nasrani. Tidak ada ahli kitab kecuali la yu'minan nabihi, kecuali dia beriman kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum wafatnya.
qabla mautihi, sebelum wafatnya. Artinya ahli kitab itu beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya, apalagi pada saat dia menyaksikan malaikat maut. Cuma pada saat itu keimanan mereka tidak berguna lagi. Ya, tidak berguna lagi keimanannya karena dia sudah terdesak, dia sudah menghadapi maut, sudah mau dicabut nyawanya oleh malakal maut. Ya, muncul Dajjal, keluar Ya'juj dan Ma'juj, terjadi tipu muslihat di mana-mana, fitnah di mana-mana. Menjelang hari kiamat, maka turunlah Nabi Isa membela orang Islam. Jadi bukan orang Nasrani yang dibela, tapi orang Islam, orang beriman yang dibela. Ya. Kenapa orang beriman yang dibela?
seperti ini ya. Sudah mulai merasakan seperti ini bahwa waktu itu rasanya cepat sekali. Coba diingat-ingat masa corona seperti baru-baru berlalu, ternyata sudah setahun. Jadi ulang tahun itu corona. Bulan Maret dulu kita dihentikan oleh corona, tidak sekolah. Nah, sekarang sudah masuk Maret, berarti sudah setahun. Perasaan biasanya Anda panasan lelibata tahun baru mesin. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Perasaan baru-baru ki masuk mendaftar di pesantren, kelas 2 lagi. Nggak dirasa kelas 3 lagi. Ya. Itu. Jadi tidak dirasa waktu begitu cepat berlalu. Ini yang dimaksud dengan yataqarabaz zaman. Waktu itu saling berdekatan. Ya. Saling berdekatan, cepat sekali rasanya. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu. Perasaan selalu ngali batal Jumat, lagi sih. Perasaan selalu tali bau upacara, lebih bisa seneng. Tidak dirasa waktu ini. Ini adalah tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Semakin dekat hari kiamat ya. Ini tanda-tanda ini. Ya. Begitu kita sibuk ngurusi dunia terus, terasa pagi, siang, malam, subuh. Begitu seterusnya. Tidak dirasa tanggal 1 lagi. Sampai lagi waktunya bayar listrik, bayar air, bayar arisan, bayar cicilan, bayar apa lagi? Tidak rasa bayar lagi uang pondok, uang catering. Ya, ulangi Iqbal Maulana. Ya, tidak dirasa ya. Tidak dirasa itu. Jadi ini kenapa seperti itu? Itu tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu itu saling berdekatan. Dan memang semakin hari ini semakin cepat rasanya waktu ini. Umur manusia juga semakin singkat. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Umurnya Nabi Nuh itu panjang sekali, lama sekali hidup di dunia. Berapa lamanya? Ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14 disebutkan di situ, umurnya Nabi Nuh itu alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Coba berapa itu? 1000 dikurang 50. 950 tahun umurnya Nabi Nuh. Itu bukan umurnya, itu masa berdakwanya. Berarti mulai diangkat jadi nabi sampai wafatnya dia berdakwah 950 tahun lamanya. Sementara yang beriman kepadanya tidak sampai 100 orang. Tidak sampai 100. Ya. Suatu saat Nabi Nuh ditanya, "Ya atwalal anbiya, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Ya, kaifa wajadtal hayata? Bagaimana engkau rasakan hidup?" Maksudnya bagaimana perasaanmu, bagaimana lamanya perasaanmu hidup di dunia selama 950 tahun berdakwah. Apa bilang Nabi Nuh? Nabi Nuh, wajadtul hayata
kadarin babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Nabi Nuh mengatakan, saya merasakan hidup sangat singkat sekali, padahal 950 tahun. Dia mengatakan, saya merasakan hidup itu singkat sekali. Hanya, jadi dia gambarkan begini, kadarin babani, hanya seperti saya memasuki satu rumah yang memiliki dua pintu. Babani memiliki dua pintu, pintu depan, pintu belakang. Jadi perasaannya Nabi Nuh hanya masuk ke dalam suatu rumah, masuk dari pintu depan, langsung keluar di pintu belakang. Seperti itu segalamanya. Tidak tinggal di dalam, langsung. Begitu singkatnya perasaannya. Kira-kira kalau masuk di rumah Akbar, kalau masuk di rumahnya Akbar, masuk pintu depan, kemudian langsung keluar di pintu belakang. Kira-kira berapa lama, berapa menit waktu yang habis? 1 menit? Iya, 10 menit. Lama aja tuh 10 menit. Mungkin besar sekali rumahnya hari Iqbal. 10. Katakanlah ini masjid, pintu kiri, pintu kanan, pintu kiri. Masuk di situ, langsung keluar di situ. Berapa menit waktu dipakai? Kita hanya menghitung detik. Begitu lamanya perasaannya Nabi Nuh selama 950 tahun. Singkatnya, jadi kita berapa umur tak? Umurnya umatnya Nabi Muhammad, Nabi katakan, hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Masa panennya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Masa panennya. Apa bilang masa panen? Katiran na punapare, tak bangan na punaloka. Tak bangan na umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Jadi nanti bapak tak, mamat tak nanti tanya ke berapa umur tak bapak. Kalau umurnya bapak tak sudah 69 tahun, nacapa di umurnya 69 tahun 11 bulan 29 hari, berarti si orang lemami, sial lemami. Berarti 1 hari mam ya. Ya. Umurnya sudah 69 tahun 29 hari 69 tahun 11 bulan 29 hari. Siallo kami. Pernah pengenjami pakan rebaji-baji memang bapak tak. Suruh memang itu toba memang bapak. Siallo kami kita merutah. Ya. Jadi seperti itulah yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Semakin dekatnya perasaan waktu ini, semakin cepatnya perasaan waktu ini ya. Semakin cepatnya. Itu merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Ya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Pada hari kiamat dia itu akan menjadi saksi. Pada hari kiamat nanti Nabi Isa menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang Nasrani yang mengaku mengikut Nabi Isa. Nabi Isa nanti menyangkal. Apa bilang Nabi Isa? Tidak pernah kuajari kau begitu. Saya tidak pernah mengaku Tuhan kepada kamu semua. Ya, kenapa kamu menjadikan aku Tuhan? Ya, saya tidak pernah mengajari kalian, tidak pernah mengakui diri saya sebagai anaknya Tuhan. Tidak pernah Nabi bisa mengatakan saya anaknya Tuhan.
Makanya nanti dari kiamat akan bertentangan antara bisa dengan orang-orang yang mengaku umatnya atau orang Nasrani, ya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada ayat 159. Fabi zulmin ay fabi sababi zulmin, maka disebabkan, jadi fabi zulmin maka disebabkan karena kezaliman, maka disebabkan karena kezaliman minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahudi, disebabkan karena kezaliman orang Yahudi harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, harramna kami haramkan, harramna alaihim kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik, thayyibatin makanan yang baik-baik, uhillat lahum yang dihalalkan bagi mereka dulu, yang dihalalkan bagi mereka dulu, yang diharamkan bagi mereka dulu. Hiyallati fi qawlihi ta'ala, yakni yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, harramna kulladzi dzufrin, kami haramkan setiap yang berkuku, kami haramkan setiap yang berkuku. Al-ayah atau ila akhir al-ayah. Wa bisaddihim, juga karena mereka menghalangi, juga karena mereka menghalangi an-nasa manusia an sabilillahi, dari jalan Allah, dari jalan Allah. Dinuhu saddan, maksudnya dari agamanya,
katsira, banyak. Katsira, banyak. Ya. Jadi pada ayat 160 nih. Ya. Fabi zulmin minal ladzina hadu, karena disebabkan kezaliman mereka, kezaliman orang-orang Yahudi, ya. Maka akibat kezaliman yang dilakukan, haramna alaihim thayyibatin, kami mengharamkan kepada mereka makanan yang baik-baik. Jadi ya, ini akibat dosanya orang Yahudi, justru makanan baik-baik diharamkan kepada mereka. Kalau kita itu, yang diharamkan kepada kita adalah makanan yang tidak baik. Coba apa kira-kira makanan yang tidak baik yang diharamkan? Babi, anjing, kucing, ular, apalagi buaya. Itu ya, semua yang diharamkan memang tidak baik. Yang halal itu yang baik-baik bagi kita. Yang halal sapi, kerbau, kambing, ayam, itu yang jelas-jelas baik. Coba diperhatikan, bandingkan coba makanan yang nyata-nyata halal dengan binatang yang haram. Dari segi makanan, anjing, babi, kucing itu pemakan bangkai. Pemakan bangkai, lama memati, busuk, bahkan sudah berulat, dia masih makan. Kalau binatang yang nyata-nyata halalnya, sapi, apa makanannya? Rumput, baik-baik kan? Ya, kambing, pemakan daun, kerbau, itu, ikan, itu pemakan yang baik-baik. Bandingkan dengan binatang-binatang buas, itu kan nyata-nyata menjijikkan memang, ya, menjijikkan. Termasuk makanan yang binatang yang berkuku tajam, itu kan termasuk juga golongan binatang buas. Seperti misalnya apa itu? Burung yang berkuku tajam. Elang itu dia menangkap makanannya dengan kakinya, dengan kukunya, bahkan dia sobek-sobek, dia potong-potong itu makanannya dengan kuku tajamnya. Itu. Dan termasuk juga pemakan daging. Burung elang itu pemakan daging, ya, pemakan bangkai. Jadi bagi kita nyata-nyata yang halal itu memang makanan yang baik-baik. Kalau mereka justru yang baik-baik diharamkan. Kenapa? Karena kezaliman mereka. Itu merupakan hukuman bagi mereka, orang Yahudi. Hukuman. Sama ada pelangiri, ya, ada pelangiri. Jadi diharamkan kepada mereka. Apa yang telah dihalalkan sebelumnya pernah dihalalkan, justru diharamkan lagi. Sekali lagi itu adalah hukuman bagi mereka, ya, ganjaran, ya. Sebagaimana firman Allah, haramna kullu zufrin, kami haramkan kepada mereka setiap binatang yang berkuku. Apa binatang yang berkuku? Apa binatang yang berkuku? Apa itu?
kucing. Kucing tahu dia? Apa lagi? Ayam? Ayam. Apa lagi? Banyak. Tapi ada namanya binatang yang berkuku tajam. Binatang yang berkuku tajam. Kalau kuda, adakah kukunya kuda? Sepatu? Masa sepatu? Kuda itu berbeda dengan binatang sapi, kerbau, kambing. Beda itu. Beda di mana bedanya? Kalau sapi, kerbau, kambing, dia itu mengunyah 2 kali makanannya. Perhatikan itu. Siapa yang punya sapi atau kerbau, kambing? Dia itu mengunyah 2 kali makanannya. Ya, beda. Kemudian kakinya kuda itu tidak terbelah ya. Tidak terbelah. Kalau kakinya kuda tidak terbelah. Kalau kakinya sapi terbelah 2. Kambing terbelah. Kerbau terbelah. Kuda tidak. Itu berbeda. Ya, itu sebabnya saya tidak mau makan daging kuda. Ya. Saya mengikuti Nabi Muhammad SAW yang tidak mau juga makan daging kuda. Apakah daging kuda itu haram? Tidak ada yang mengharamkan. Tetapi makan daging kuda sama aja hukumnya makan daging biawak. Mati minggu mati ya. Artinya daging biawak itu bisa juga dimakan. Sama hukumnya makan daging kuda. Kenapa sama? Suatu saat para sahabat memasak daging biawak. Nabi melihat pada saat itu tidak ada lagi makanan dalam peperangan, tidak ada lagi yang bisa dimakan kecuali dia dapatkan biawak. Sehingga biawak itu dia sembelih, dia potong-potong dagingnya baru dia masak. Nabi bertanya, daging apa itu? Daging biawak. Sahabat makan karena tidak ada lagi makanan lain, tetapi Nabi tidak makan. Ya, sama juga suatu saat para sahabat ini dalam peperangan tidak ada lagi yang bisa dimakan, sehingga dengan terpaksa kudanya yang dipakai berperang itu yang disembelih baru dia potong-potong untuk dimakan. Nabi melihat dan Nabi tidak melarang sahabat untuk makan daging kuda, tetapi Nabi sendiri tidak mau makan daging kuda. Maka para ulama kita menyimpulkan bahwa berarti pada saat itu sahabat makan daging kuda karena terpaksa, sehingga Nabi tidak mau memakan daging kuda. Juga makan daging kuda karena memang selain juga dasarnya atau alasannya mengikuti Nabi, juga ada mantum bau lain-lain. Ada mantum baunya lain. Ya. Jadi saya tidak mengatakan haram hukumnya ya. Tidak ada yang berani mengharamkan, memang tidak ada. Gitu. Oke. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa karena kezalimannya orang ini sehingga diharamkan kepada mereka makanan yang baik-baik.
yang pernah dihalalkan kepadanya. Jadi pengharaman di sini adalah karena berupa sanksi atau berupa hukuman kepada mereka, ya, yang terlalu banyak dosa dan kesalahan yang dia lakukan, ya, termasuk dia menghalang-halangi manusia ke jalan Allah, menghalang-halangi orang untuk berjuang berperang di jalan Allah katsira, dengan jumlah yang banyak. Oke. Sudah masuk tulisan? Sudah? Iya. Jadi karena waktu Isya sudah masuk, tsumma qala wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima wallahu alam bissawab. Ya, perbaiki cara duduk tak. Setiap kita berdoa, kita ikhlas, kita serius. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita memahami apa yang kita pelajari dan memberikan kemudahan bagi kita dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min kullil bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna na'udzubika min fitnatid dajjal, min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi apa yang ingin tadi